kerjasama antara suami istri, kerjasama dengan anak laki dan anak perempuan. Kerjasama apa? Kerjasama melaksanakan fungsi keluarga. Untuk bisa bahagia dan kekal sama pasangan kita, maka kan harus disiapkan. Jadi mengasuh anak itu bukan tugas sebagai tugas istri saja, tetapi juga tugas suami juga. Sobat IBB, pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dalam siklus kehidupan sebagai seorang manusia. Tentunya dalam pernikahan membutuhkan persiapan dan juga kesiapan yang baik untuk dapat bisa mencapai kesuksesan dalam berumah tangga. Namun bagi sebagian orang banyak pernikahan ini cukup bermodalkan dengan uang atau materi yang banyak untuk mempersiapkan acara pernikahan yang mewah. Tapi nyatanya di balik itu semua banyak faktor permasalahan dalam berumah tangga yang berujung dan berakibat pada angka perceraian yang semakin tinggi. Tentunya dalam berkeluarga ataupun mempersiapkan dalam pernikahan ini membutuhkan kesiapan mental, finansial, dan lain sebagainya. Dan untuk kita lebih dalam lagi telah bergabung bersama kita ahlinya Dr. Tin Herawati, dosen dari Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Dr. Tin, nah ini kan kalau di masa zaman sekarang, apalagi media sosial terus update ya sebagai macamnya, yang namanya pernikahan, ada yang tiba-tiba menikah, ada yang kita tidak tahu tiba-tiba bercerai. Nah sebetulnya menurut Dr. Tin sendiri sebagai seorang dosen dari IKK, keluarga harmonis itu tuh seperti apa sih Bu? Keluarga harmonis itu kan biasanya menjadi yang diidam-idamkan oleh semua calon yang akan berkeluarga atau juga oleh keluarga. Nah, apa sih yang disebut dengan harmonis? Ya, pasti Mbak Zahra juga pengen harmonis kan nanti kalau menikah. Amin ya Allah. Jadi harmonis itu adalah serasi, selaras. Oke. Berarti nanti dalam kehidupan keluarga itu ada keserasian, ada keselarasan. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk apa? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk serasi, tidak mungkin juga ujuk-ujuk selaras ya. Tetapi di dalam kehidupannya itu setiap suami, istri itu dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Kalau dia berperan sebagai suami, maka dia harus melaksanakan tugasnya. Misalnya mencari nafkah, tapi juga tidak menutup kemungkinan suami juga ikut membantu di domestik dan kehidupan keluarga. Kemudian kalau perannya sebagai istri, maka tugasnya apa? Nah, biasanya istri itu kan banyak di domestik, misalnya menyiapkan segala kebutuhan anggota keluarga termasuk suami. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada istri yang bekerja di luar rumah. Tetapi semua peran dan fungsinya bisa berjalan dengan baik, maka itu pasti akan harmonis. Nah, kemudian yang kedua, ada kerjasama, Mbak Zahra. Kerjasama antara suami istri, kerjasama dengan anak laki dan anak perempuan. Kerjasama apa? Kerjasama melaksanakan fungsi keluarga. Contohnya, misalnya fungsi keluarga itu ada 8 nih. 8 Sobat IPB. 8 ya. Misalnya yang pertama fungsi agama. Jadi fungsi agama itu siapa yang bertugas melaksanakan, mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anggota keluarga. Bukan tugas suami saja. Bukan juga tugas istri saja, tetapi tugas bersama. Kemudian contoh lagi, fungsi kasih sayang, cinta kasih. Itu kan mengasuh anak dengan baik ya. Jadi mengasuh anak itu bukan tugas sebagai tugas istri saja, tetapi juga tugas suami juga. Ya, jadi pokoknya 8 fungsi keluarga, mulai dari fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi ekonomi, fungsi reproduksi, fungsi perlindungan, fungsi pembinaan lingkungan, itu semuanya harus dilaksanakan bersama. Maka pasti nanti keluarga akan harmonis. Nah, yang paling penting lagi adalah di dalam keluarga itu harus ada komunikasi. Komunikasi. Nah, jadi jangan main media sosial. Interaksi nggak ada, tapi interaksi komunikasinya dengan dunia yang tidak tahu yang di depannya kok nggak diajak komunikasi, gitu ya. Nah, jadi ada komunikasi, interaksi, bekerja sama, saling menyayangi, pasti akan selaras dan serasi. Maka ujungnya adalah harmonis. Oke Ibu, dari 2 kata kunci tersebut ya Bu ya, selaras dan juga serasi. Nah tentunya juga kalau mau kita selaras dan juga serasi butuh persiapan Bu. Nah sebetulnya kenapa sih Bu, terutama untuk para Gen Z ya Sobat IPB sekalian,
untuk kita menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, selaras dan serasi, kenapa butuh perencanaan, Bu? Ya, kenapa berkeluarga untuk mewujudkan harmonis itu butuh kesiapan, ya. Yang pertama adalah bahwa keluarga, kita berkeluarga ya, bukan untuk sehari, 2 hari, bukan untuk sebulan, 2 bulan, tetapi seumur hidup. Sisa hidup kita itu kan, misalnya Mbak Zahra nih ya, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian sisa hidupnya nanti pasti kan sama pasangan, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya untuk bisa bahagia dan kekal sama pasangan kita, maka kan harus disiapkan, harus direncanakan, ya. Kemudian yang kedua, keluarga itu institusi kecil yang sangat dahsyat untuk mewujudkan SDM berkualitas. Jangan melihat, wah itu keluarga mah sosial, ya, komunitas terkecil di dalam kehidupan sosial masyarakat. Tetapi sebenarnya kecil tetapi dahsyat dalam perannya untuk membentuk SDM berkualitas. Karena keluarga itu adalah pertama dan utama untuk menghasilkan SDM berkualitas. Bayangkan kalau misalnya tidak direncanakan, pasti kan keluarganya juga tidak akan berkualitas. Dari hasil penelitian, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga yang berkualitas itu pasti akan menghasilkan SDM berkualitas. Kenapa SDM berkualitas? Karena kan direncanakan. Seperti itu ya. Dan yang ketiga ya memang kenapa direncanakan ya supaya mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan berkeluarga. Coba kalau tidak disiapkan, ya misalnya saja kesiapan finansial. Tadi Mbak Zahra di awal ya, wah harus menyiapkan finansial gitu ya, mental gitu. Terus finansial kita udah siap belum ya? Kemandirian finansial ya. Pada saat misalnya tidak siap, saat ini penyebab perceraian salah satunya adalah masalah ekonomi. Itu kira-kira berapa persen sih Bu kalau ekonomi dalam dunia perceraian itu? Ya, cukup besar? Itu peringkat kedua lah, selain kedua. Pertengkaran. Yang pertama itu penyebabnya ada pertengkaran dan perselisihan. Karena tidak ada keserasian kan. Yang kedua masalah ekonomi. Nah, makanya harus direncanakan gitu. Tapi saya tidak ini juga ya, tadi seperti Mbak Zahra, wah sekarang digembar-gemborkan kesiapan finansial gitu ya. Tapi fisik juga disiapkan. Usia juga harus disiapkan, semuanya, mental jadi harus disiapkan ya. Kita mau nikah aja persiapannya bisa setahun atau mungkin bisa 2 tahun ya Bu ya, gimana long life atau seumur hidup ya Bu. Betul. Kadang kalau yang Zahra pahami gitu ya Bu, mungkin sebagian orang ini hanya fokus kepada persiapan pernikahan di hari H-nya aja Bu. Iya, nah betul. Menurut dari Ibu sendiri tahapannya bagaimana sih cara kita mengkomunikasikan kepada pasangan untuk bisa mempersiapkan berkeluarga itu dalam mencapai kesuksesan dan 2S yang tadi Ibu sebutkan. 2S gimana, apa tadi? Selaras dan serasi. Wah, ini ilmu baru nih. Aku juga 2S ya. Iya, sip ya. Biasa. Nah, jadi tidak hanya finansial, tidak hanya fisik, tetapi usia juga kan itu harus disiapkan ya. Usia berapa sih yang layak ya untuk menikah? Kalau undang-undang itu kan 19 untuk perempuan? Laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ada aturan BKKBN ya, BKKBN menetapkan 21 perempuan, 25 laki-laki. Oh, oke. Ya, gitu. Jadi secara usia juga harus disiapkan, secara fisik harus sehat. Nih Mbak Zahra kalau mau nikah sehat. Saya kelihatan Mbak Zahra udah sehat. Terlalu sehat Bu, amin ya Allah. Jadi, maksudnya gemuk gitu Bu? Iya, gemuk tapi sehat nggak apa-apa ya. Jadi harus sehat karena terutama perempuan. Karena perempuan kan akan melahirkan. Jadi perempuan itu adalah kunci utama mengeluarkan SDM berkualitas. Kalau perempuannya nggak sehat, terus nanti bayi yang dikeluarkannya nggak sehat. Finansial, mental, moral. Nih, Mbak Zahra, moral ya. Tadi Mbak Zahra bilang ada perceraian. Iya. Ya, perceraian kan salah satunya bisa ada juga sedikit sih, tapi ada perselingkuhan. Nah, itu dia. Ya kan? Betul Bu. Aduh. Di media sosial kan suka ada ya perselingkuhan. Iya Bu. Itu apa tandanya? Perselingkuhan itu adalah tidak siap moral. Kesiapan moral itu adalah komitmen, saling memaafkan, dan dia mana yang baik, mana yang kurang baik itu dia tahu gitu ya. Kalau misalnya tidak komitmen kan perselingkuhan itu berarti tidak komitmen.
Jadi makanya kalau misalnya ada selingkuh itu ya tidak siap moral, mental. Nah, di masa pandemi ini cobaan keluarga itu di mental, ya. Kalau tidak siap mental, apa yang terjadi? Banyak keluarga cerai. Apa yang dimaksud dengan kesiapan mental? Kesiapan mental itu adalah kita siap menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Contohnya pada masa pandemi, tiba-tiba suaminya PHK atau down bisnisnya gitu ya, Bu? Iya. Si istri juga harus siap menghadapi itu. Jangan langsung diceraikan. Demikian juga si suaminya juga pada saat misalnya dia langsung drop, ya jangan juga marah-marah gitu. Justru kita harus cari solusi. Kalau yang siap itu berarti dia, ayo kita solusinya gimana? Bukan menyerah. Ngobrol bareng-bareng berembuk gitu ya, Bu ya? Karena gini Mbak Zahra, ada orang hanya kalau mau nikah udah punya uang berapa? Kan selalu gitu. Materi lagi ya, Bu ya? Jadi harus mulai fisik, usia, finansial, mental, moral, intelektual, keterampilan. Itu harus disiapkan dengan baik. Jadi kalau misalnya intelektual apa sih misalnya Mbak Zahra bingung, apa sih kesiapan intelektual begitu ya? Ya itu ada hubungannya bagaimana kita kemampuan untuk mencari informasi. Informasi yang berhubungan dengan keilmuan-keilmuan nanti disiapkan untuk menikah apa. Pada saat kita akan menikah itu kita tuh harus bisa apa sih untuk laki, untuk perempuan. Semakin banyak info yang didapat dia akan semakin siap. Sehingga pada saat dia menghadapi suatu masa dalam keluarga dia udah banyak ilmunya. Oh harus begini, begitu, begini. Kira-kira Bu, apakah ada perbedaan ya Bu ya di antara dalam mempersiapkan pernikahan dari laki-laki nih si calon suaminya sama istri calon istri yang baik gitu kan. Nah, ini apakah ada sedikit perbedaan Bu? Ya sebenarnya sih tidak ada ya. Cuman mungkin beda persiapan usia. Kalau persiapan usia di perempuan itu 21, di laki itu 25. Persiapan usia tuh ya Bu? Iya, jadi harus siap usia juga. Oke. Jangan masih di bawah 19 dah nikah. Kesiapan lainnya fisik, finansial, moral ya, kemudian mental, kemudian keterampilan itu juga harus dikuasai oleh semua. Contohnya saja ya Mbak Zahra misalnya pernah sekarang suami nggak usah pinter ngasuh anak. Enggak juga. Dari hasil penelitian itu bahwa jika seorang anak diasuh oleh ibu dan ayahnya itu akan memiliki tumbuh kembang yang optimal. Jadi jangan oh ya udah yang kesiapan mengasuh ibu saja ya, enggak. Contohnya lagi ya. Nih, ini mungkin ya bagi kelompok zilenial atau milenial yang sekarang terus terang saya pernah diprotes Mbak Zahra. Tidak perlu menyiapkan keterampilan memasak. Iya Bu, zaman sekarang kan, nggak usah masak deh, bisa pesen aplikasi online gitu ya Bu contohnya. Iya contoh, ya memang itu sesuatu hal yang wajar nggak apa-apa. Iya, Pada saat misalnya kita mepet ya kita juga kan tetap, apalagi ibu bekerja, ya kan? Nah, berarti kan harus ada solusi. Gimana bisa melayani suami anaknya dengan baik, memberikan masakan yang baik. Aduh ini nggak sempet, ya nggak apa-apa ada solusi gitu kan pakai online. Tetapi sekali-kali ya jangan online terus gitu. Harus masak juga. Ya, karena keterampilan memasak itu bukan hanya menyiapkan makanan yang enak gitu ya. Itu betul ya. Tetapi juga kita kalau misalnya seorang ibu bisa pandai memasak, itu akan menginikan keakraban sama anak. Apalagi pada saat masak itu, yuk deh belajar masak gitu ya. Nah itu juga akan bonding anak dengan ibu akan semakin baik. Kan gini Mbak Zahra, kalau zaman saya pulang ke rumah itu pingin masakan ibu. Masakan ibu itu kan masakan yang sangat diidam-idamkan ya. Apalagi kita misalnya ya Mbak Zahra misalnya tinggal di mana pas mudik lebaran. Pasti pinginnya masakan ibu. Pas pulang ke rumah pingin masakan ibu gitu ya. Nah jadi memasak itu juga sangat penting gitu. Apalagi nanti punya anak, pingin bagaimana kecerdasannya supaya bagus, itu kan harus terampil memasak. Wah gimana ya memasak makanan untuk mencerdaskan perkembangan kognitif anak. Oh cari masak sendiri. Kayak gitu ya. Jadi tetap semua juga harus disiapkan baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Oke.
Bu, kalau ngomong-ngomong tadi Ibu sempat menyinggung soal perselingkuhan, Bu. Nah, dengan adanya perselingkuhan, menurut Ibu sendiri nih, apakah misalnya nih Bu, udah 10 tahun, ternyata tiba-tiba salah satu di antaranya ada yang selingkuh atau saling selingkuh gitu ya Bu. Nah, apakah kalau perselingkuhan itu mungkin ada faktor yang tidak dipenuhi dari seorang suami atau seorang sebagai istri gitu ya. Jadi nyarinya di yang lain. Yang tadi Ibu bilang gitu ya, berarti moralnya ini di mana gitu ya Bu. Menurut Ibu seperti apa Bu? Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan orang itu kok lari ke lain hati. Iya kan? Kasarnya selingkuh gitu ya. Ya mungkin juga banyak faktor Mbak Zahra ya. Kenapa misalnya dia selingkuh. Bisa saja di keluarganya itu aman-aman aja gitu ya. Si istri juga berusaha misalnya untuk melayani dengan baik, tetapi ya ini godaan. Ujian dari luar itu terlalu tinggi begitu ya, akhirnya si suaminya luluh juga. Tapi sekarang kan tidak suami yang selingkuh, istrinya juga banyak yang selingkuh. Tetapi pada saat kita melihat bagaimana kasus dari perselingkuhan, ya harusnya saling introspeksi aja. Kenapa misalnya, suami saya selingkuh, apa ya yang kurang dari saya? Yaitu didiskusikan gitu kan. Jangan sampai misalnya langsung dimarahin aja gitu. Tapi kalau saya secara pribadi harus ada komunikasi yang baik. Ya, jika ada kekurangan dari salah satu pasangan gitu ya, pasangan kita, komunikasikan aja. Makanya tadi dari awal ya Mbak Zahra, untuk menghasilkan 2S itu komunikasi intinya. Jadi solusinya tuh jangan selingkuh gitu ya. Tapi bagaimana komunikasi yang baik gitu ya. Jika ada hal-hal yang tidak puas, baiknya seperti apa? Saya yakin itu tidak akan ada perselingkuhan gitu ya. Intinya komunikasi aja. Ya Bu ya. Nah, berarti iya. apakah dari munculnya perselingkuhan itu menjadi faktor ya Bu? Atau salah satu alasan dari sebuah keluarga ini tidak memiliki rencana yang baik Bu? Salah satunya juga mungkin itu ya tadi, mungkin dia tidak siap secara moral juga ya, jadi dia tidak tahu bagaimana memberikan komitmen yang baik terhadap keluarga ya, jadi akhirnya ya udah selingkuh juga nggak apa-apa gitu ya. Banyak faktor sebenarnya Mbak ya, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang yang sangat canggih, itu kan peluang-peluang untuk itu kan banyak ya. Makanya betul, Bu. Menikah itu harus disiapkan dengan baik karena cobaan dan ujian kita itu akan semakin banyak. Masya Allah. Ini seru banget ya Bu. Benar-benar ini bukan cuman buat Sobat IPB aja, tapi buat saya pribadi juga betul-betul jadi belajar banget sama Dokter Tien. Dokter Tien, ini buat Sobat IPB ya. Bisa dikasih nasihat mungkin dari Ibu Tien, dari seorang ibu yang baik, dari hati terdalam untuk para sobat IPB semua, mungkin juga generasi Z yang ingin membangun sebuah rumah tangga atau keluarga yang baik. Silakan Ibu. Ya baik, makasih Mbak Zahra. Kepada generasi milenial, zilenial ya, siapkan pernikahan dengan baik. Hindari pernikahan anak. Jadi kalau mau nikah siapkan usia dengan matang. Dan kalaupun misalnya generasi milenial, zilenial itu berinteraksi dengan teman, bergaul dengan teman, jangan sampai terjerumus prisek. Ya, karena salah satu penyebab dari pernikahan anak itu adalah adanya hamil di luar nikah akibat prisek. Jadi mohon dengan sangat bergaullah dengan teman-teman sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai aturan yang ada. Jangan sampai terjerumus kepada prisek. Dan akhirnya akan menikah anak dan akhirnya tidak disiapkan kehidupan berkeluarga, maka akan terjadi konflik dan rawan terjadinya perceraian. Mungkin itu pesan bagi milenial dan zilenial yang ada di seluruh Indonesia. Baik Sobat IPB, ini nampaknya seru banget sih Bu Tien, karena saya juga sekali lagi bukan Sobat IPB aja yang menikmati, tapi juga rasanya pengen konsultasi secara khusus sama Ibu Tien terkait pernikahan ini. Luar biasa sekali, memang kalau kita udah ngomongin soal keluarga gitu ya Bu, kayaknya selalu seru, menyenangkan, dan ada aja ya Bu topik serunya ya Bu. Betul. Baik, terima kasih banyak Ibu Tien sudah bergabung. Bermanfaat ya. Amin. Bagi seluruh keluarga dan anak-anak milenial, zilenial di Indonesia. Iya. Makasih.
Baik Sobat IPB, luar biasa sekali perbincangan kita bersama Ibu Tin ya dalam tayangan kali ini. Semoga mengedukasi para Sobat IPB semua. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan tentunya jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke teman-teman semua. Dan sampai jumpa di IPB Talks pada kali ini. Dadah, terima kasih.